status sekolah kita yang memang belum bisa membolehkan untuk tatap muka. Zonasi kita masih dalam zona merah. Berikutnya SK Gubernur, mungkin Bapak Ibu sudah terima tanggal 24 Juni 2020 perihal yang sama, dan kita ke-6 sekarang. Surat edaran Bupati yang terakhir ini Kepala Dinas sampai 1 Agustus mengenai pembelajaran. Izinkan kami mengucapkan selamat, kita boleh meninggalkan tahun ajaran yang lalu dan masuk tahun ajaran yang baru ini dengan penuh teka-teki yang kita tidak tahu jawabannya. Amin. Hanya Bapak Ibu, teman-teman pengawas, dan kita semua dengan pengabdian yang tinggi dapat menjawab ini. Bapak Ibu pengawas, mohon izin kami menyampaikan beberapa hal ini terkait status kabupaten kita. Sampai saat ini masih belum membolehkan tatap muka. Sebab dikhawatirkan menimbulkan klaster yang baru nantinya. Tujuan kita sama, adalah keselamatan dan kesehatan seluruh peserta didik kita. Ini yang memang utama. Bapak Ibu, seluruh teman-teman, insan pendidikan yang berbahagia dan yang kami banggakan, ini adalah pengabdian kita yang murni, tulus, penuh kesadaran, keikhlasan untuk melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan pada kita ini. Meskipun kami yakin kita bekerja dalam segala kekurangan, keterbatasan kita, justru disitulah kita diuji untuk saat-saat yang seperti ini. Bapak Ibu seluruh kita yang hadir, dua pokok proses pembelajaran kita memang tidak bisa untuk Kabupaten Murung Raya, tempat kita belum bisa mengadakan pembelajaran dengan sistem daring dalam jaringan, sebab banyak teman-teman kita yang memang ya belum ada sekolahnya, belum ada sinyal, belum ada sarana prasarana yang mendukung itu. Jadi dua alternatif kita. Meskipun kita yang ada dalam jaringan ini juga gangguan. Betul sekali, Pak. Nah, bagi teman-teman yang memang di luar belum ada jaringan, belum ada akses, silahkan. Metode digunakan penugasan atau bagaimanapun caranya, yakinkan bahwa anak-anak kita itu berhak mendapat proses pengajaran dan pendidikan. Kami yakin Bapak Ibu kita semua satu tujuan yang sama, ingin meningkatkan mutu dalam kekurangan dan keterbatasan dalam masa-masa yang seperti ini. Bapak Ibu seluruh kita yang hadir pada saat ini, tanpa mengurangi rasa hormat kita dalam kekurangan, keterbatasan, kita bertanya dalam prosesnya nanti kita bertanya bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini, dan kita tidak ada yang menjawabnya. Kalau kita bagaimana dalam diam, kita tidak akan menemukan jawabannya. Bagaimana tanpa berbuat, kita tidak bisa menemukan jawabannya. Mari kami ajak kita bersama-sama untuk melakukan segala sesuatu, berbuat sebagai tugas tanggung jawab pelayanan kita di dunia pendidikan ini. Kami yakin Bapak Ibu masih banyak yang berhati mulia dengan kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan kepada kita. Jangan lupa kita sudah menerima hak kita sepenuhnya dari pemerintah. Jadi dalam kekurangan, keterbatasan kita itu dan dibantu, dibimbing Bapak Ibu, teman-teman pengawas, kita bisa melakukan ini. Apapun bentuk caranya, kami yakin seluruh sekolah, kepala sekolah bisa melakukan itu. Ada beberapa hal hasil pertemuan kami kemarin dengan pihak DPRD, pemerintah kita, ada 4 yang memang penting, sangat penting kami sampaikan untuk saat ini. Yang pertama mungkin kami dari Dinas Pendidikan.
Yang pertama, dalam WA grup kepala sekolah kita itu sempat diributkan tanggal penulisan ijazah. Tanggal penulisan ijazah kita tetap pada acuan awal. Untuk SMP tanggal 5 Juli, untuk untuk SMP tanggal 5 Juli 2020 dan SD-nya Juni. Untuk SD tanggal 15 Juni 2020. Kita tetap pada ketentuan itu. Kalau memang sudah terlanjur, ada yang nulis, ada berubah, ya sudah. Tidak usah diributkan. Kita tetap sepakat untuk Muruk Raya tetap memakai yang itu. Kita berpedoman dengan tahun yang lalu. SMP kita penulisannya 29 Mei. Sedangkan untuk SD 12 Juni. Kita tetap. Kita tidak terpengaruh dalam pertemuan beberapa waktu oleh pengiriman ijazah, oleh ini, percetakan. Yang penting kita sesuai dengan keputusan asalnya, ketetapan asalnya. Dan yang kedua, untuk sekolah penerima BOS, reguler, afirmasi, kinerja. Gunakan sesuai dengan petunjuk ketentuan yang ada. Jangan menyimpang. Sampai saat ini tidak ada intimidasi dari pihak bidang, dinas untuk mengarahkan itu kemana, ke kiri, ke kanan. Yang penting kami serahkan kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawabnya bekerja sesuai dengan petunjuk. Nah, itu saja. Dan yang ketiga, pihak Dewan juga mengingatkan kita, yakinkan seluruh personil tenaga kita di tempat tugas, di lokasi tempat tugas, melakukan proses pembelajaran. Ya, meskipun itu dari rumah, bukan berarti meninggalkan tempat tugas dalam waktu yang lama. Kecuali urusan kesehatan, hal-hal yang memang bersifat mendesak. Ini menjadi perhatian kita bersama dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Pelayanan di sekolah tetap buka, silahkan atur, misalnya mengantar bagi yang memang tidak ada jaringan, silahkan SD, SMP, SD yang banyak memang, bagi yang tidak ada jaringan silahkan Senin atau Rabu mengantar tugas, membagikan tugas yang baru, penilaian, apapun bentuknya, kantor, sekolah kita tetap terawat, terjaga dengan baik. Jangan sampai kesannya sekolah tidak terurus masa-masa pandemi ini. Jadi untuk teman-teman tenaga kependidikan seluruh kita yang hadir, ya itu pesan atasan dan pimpinan. Yang terakhir, gunakan medsos kita ini, media sosial kita ini dengan baik, bijak untuk hal-hal yang positif, menunjang tugas pekerjaan, pelayanan, pengabdian kita sebaik mungkin, sebisa mungkin kita lakukan ini. Jangan untuk hal-hal yang negatif, yang kurang baik, gara-gara medsos kita berurusan dengan pihak-pihak penegak hukum. Ini yang memang tidak diinginkan. Jadi kita sebagai orang-orang yang berpendidikan, punya wawasan, mari kita sampaikan ini pada kerabat kita sekolah, anak-anak didik kita, bahkan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kami kira mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada hal yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan, mohon maaf. Jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat prinsipil, silahkan, tidak dapat kami jawab pada saat ini, kami tampung, kami arahkan pimpinan, dan kita akan musyawarahkan, kita akan menjawab secara bersama-sama. Demikian kami kira yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi, penuh semangat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Lampung sudah menyampaikan beberapa paparan yang bisa disampaikan kepada Bapak dan Ibu guru semua pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan untuk Ibu Rustin, mungkin ada yang disampaikan kembali. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang yang telah mewakili dari Kepala Dinas Pendidikan untuk menyampaikan beberapa hal yang penting.
Saya kira untuk kalau ada pertanyaan kembali saya arahkan untuk diisi di chat saja. Nanti saya tampung dan saya rekap ya. Ini sudah saya screenshot pertanyaannya, saya rekap. Pertanyaan dan jawaban nanti saya kirim di lewat WA. Pertanyaan dan jawabannya. Oke. Karena mengingat waktu kita berakhir nanti, ya, saya kira apa yang sudah disampaikan Pak Kabid tadi sudah sangat lengkap, ya, terutama bagaimana pembelajaran dari rumah. Nah, namun berikutnya tidak salah juga saya mengulang, pertama untuk melatih, kita tahu ada rekan-rekan guru atau teman-teman pengawas yang belum pernah melihat misalnya, atau belum pernah melihat bagaimana poin-poin itu disampaikan melewati mapping. Nah, itu sebagai latihan ya. Tolong Pak Bayu dibuka screen ya saya. Siap, Pak Bayu. Siap. Ya. Ya, jadi saya klik di share screen ya. Saya mau memaparkan materi ya. Ini. Di bawah kan ada tulisan share screen, tapi Bapak Ibu tidak bisa mengklik karena ditutup Bayu. Ya. Bisa Pak Bayu? Nah, masih belum bisa nih. Masih ini jaringan, Bu. Oh, masih. Bentar, Bu ya. Masih saya coba. Bagus. Gimana boleh? Jangan kedengar sedikit tambahan tenda. Nambah ndai dame nih. Nambahi. Nambah Pak Lampung. Mau teke ngetanu pokoknya sampai nambah aja, ditambah Pak Lampung. Ya, kalau ada santai aja. Ini. Pak Teguh. Buren atau Butri kalau ada tambahan teman-teman. Ya. Ya. Yang oh ya ya, oke. Sudah bisa Ibu Rustin dicoba? Saya mendengar. Saya mendengar. Saya juga terdengar. Dicoba di share Bu, bisa? Nggak bisa, oh ya. Pak Lampung silakan sambil ada yang dibicarakan dulu Pak Lampung. Oke, ada sedikit tambahan, mohon izin. Ya silakan. Ya siap, ya. Silakan Pak. Ada sedikit tambahan bagi teman-teman penerima BOS afirmasi, tolong siapkan SKS-nya, tolong disiapkan, dikumpul, hasil rapat dengan komite atau warga yang ada di sekolah, segera dikumpul untuk menerima afirmasi. Ya. Siap, terima kasih Pak informasinya Pak. Ya, itu saja Pak. Oke. Silakan Ibu Rustin, ini sudah bisa dibuka. Sebentar, saya ini juga nggak tahu mukanya. Ya, ini sudah dimonitor, sudah jalan Bu. Ya, ntar dulu. Iya. Tahu saya bukaan yang mana nih? Siap Ibu. Sudah kelihatan lah. Sabar aja dulu. Sudah. Iya. Sudah kelihatan Bu. Oh iya, iya. Ya, sambil buka. Halo Pak Sahril, Pak Alfian, terima kasih banyak. Kelihatan enggak yang saya buka? Ya, kelihatan Bu. Kelihatan. Jelas. Pak. Nah, diawali dulu, mungkin Pak Bayu dimutkan dulu Siap. jaringan teman-teman. Siap Bu. Siap sudah Bu. Ya sudah. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktunya kurang lebih sekitar 10 menit lagi, nanti kita akan secara otomatis off keluar dari room karena menggunakan aplikasi gratisan. Nanti akan saya berikan link keduanya. Terima kasih. Silakan Ibu Rustin dilanjutkan. Oke, karena waktu kita ini, karena waktu kita mungkin dikejar, nanti saya memulainya dari 3 hal, ilustrasi, kesimpulan, dan rencana tindak lanjut.
perkara materi bisa dibaca kalau memang belum selesai ya. Nah, ilustrasinya ya saya ambil ya bagi Bapak Ibu yang guru kepala sekolah, bahwa seperti saat ini jumlah kepala sekolah dan guru itu yang terdata itu 74 orang. Nah, yang mampu masuk ada berapa orang ya. Nah, pertanyaan saya, apakah 74 itu tidak bisa mengikuti Pitkom, itu tidak bisa mengikuti Pitkom hari ini? Jawabannya tentu tidak. Misal, pertanyaan saya, apakah 74 orang itu bisa mengikuti kegiatan Pitkom hari ini? Jawabannya tentu tidak semua bisa kan? Nah, mungkin hanya beberapa orang yang bisa mengikuti kegiatan Pitkom. Lalu pertanyaan lagi, apakah yang tidak mengikuti kegiatan saya biarkan untuk tidak mendapatkan materi ini? Jawabannya juga tentu tidak. Lalu bagaimana cara agar 74 orang Kepsek plus guru itu bisa menerima materi? Jawabannya, materi ini akan di-share lewat WA group dan sekolah tetap melakukan apa yang diarahkan oleh pengawas sekolah. Jadi pembinaan pengawas dilakukan secara daring dalam jaringan, luring, luar jaringan, dan kombinasi keduanya. Hari ini, materi pembinaan tentang pedoman pembelajaran dari rumah dilakukan dengan kombinasi keduanya, supaya ke-74 orang sekolah plus guru itu dipastikan mendapat materi. Lalu yang berikutnya kesimpulan. 1. Nah, hebat kalau saya nih dari kesimpulannya, materinya nanti aja. Tidak semua sekolah, tidak semua guru, tidak semua kadi atau kompetensi dasar diberikan dengan metode yang sama, atau semuanya daring, semuanya luring ya. Bahkan untuk satu guru dalam satu KD, dalam satu kelas bisa menggunakan metode yang bervariasi, memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, baik yang dimiliki oleh sekolah maupun yang dimiliki oleh orang tua atau siswa atau orang tua. Nah, dalam satu KD pun, dalam satu guru bisa kombinasi pakai daring dan luring. Nah, seperti itu kesimpulannya. Apa rencana tindak lanjut kita setelah kegiatan ini? 1. Ya, karena setelah kegiatan ini yang pertama, wali kelas bersama guru-guru mata pelajaran, memetakan atau mendata fasilitas pembelajaran yang dimiliki oleh siswa, yang terdiri dari siswa-siswa mana yang memiliki jaringan listrik dan internet. 2. Siswa-siswa mana yang memiliki jaringan listrik tetapi tidak ada internet. Siswa-siswa mana yang tidak ada jaringan listrik. Siswa-siswa mana yang memiliki HP Android. Di tiap wali kelas nanti punya petanya ya, nanti dibantu oleh setiap guru mata pelajaran. Karena nanti apa? Ini harus dipegang oleh setiap guru mata pelajaran. Wali kelas punya database-nya, nanti guru mata pelajaran memegang semua peta-peta ini. Yang berikutnya, apa yang akan dilakukan? Kepala sekolah merekap berapa jumlah siswa yang memiliki 1. Jaringan internet dan listrik, jaringan listrik tetapi tidak ada internet, siswa yang memiliki HP Android. Nah, rekapan tersebut dilaporkan ke Disdikbud melalui pengawas pembina. Nah, yang berikutnya, apa rencana tindak lanjut kita setelah ini? Guru mata pelajaran memetakan kompetensi dasar yang esensial untuk diajarkan di masa darurat COVID-19. Nanti kita lihat di materi selanjutnya mata pelajaran apa sih yang esensial itu ya nanti. Jadi tugas guru yang ketiga memetakan KD mana, paling tidak 1-2 KD dulu yang dipetakan ya, karena informasinya Kemendikbud sedang menyusun. Tetapi sebelum itu rilis tidak mungkin kita menunggu itu rilis ya, karena kita terus belajar ya. Karena apa? Ini kompetensinya berbasis internet. Bapak Ibu yang di dalam kota ataupun sekolahnya di dalam kota ataupun di sekitar kota, kalau salah-salah terkalahkan nanti karena pilihan sekolah banyak. Siapa cepat menangkap kemajuan zaman, dia akan memiliki siswa yang banyak. Jangan-jangan kita yang lambat nanti hanya memiliki siswa yang tidak punya HP dan tidak punya jaringan. Ya itu ya. Jadi kita harus bergeraknya cepat.
Yang berikutnya rencana tindak lanjutnya, ya. Guru mata pelajaran menyusun rencana pembelajaran sesuai KD yang dipilih dan metode apa yang digunakan. Nah, sebagai pengawas, ya, untuk saya memonitoring bagaimana rencana pembelajaran itu, nanti saya tagih satu guru, satu rencana pembelajaran yang dikirim di Japri, ya, atau di grup juga nggak apa-apa. Satu guru, satu rencana pembelajaran sebagai bahan supervisi monitoring saya untuk saya koreksi, ya, apakah itu sudah mantap atau kurang mantap. Yang berikutnya, guru mata pelajaran memastikan semua siswa mendapat materi. Jadi itu yang paling utama dulu, sudah disampaikan Pak Lampung tadi. Mungkin ada yang daring, mungkin ada yang luring, mungkin ada yang tidak punya jaringan WA sama sekali antar ke rumah, ya. Nah, itu yang dikatakan Pak Kabit tadi. Dengan yang pasti kalau ada 100 siswa itu kita pastikan mendapatkan materi yang akan kita berikan. Ya. Jangan sampai tidak ada yang dapat. Jangan sampai siswa yang tidak punya HP juga kita paksa untuk daring. Tetapi bagi siswa yang punya HP Android, punya internet, punya listrik, jangan sampai tidak kita fasilitasi daring. Sekali-kali pakai meeting Zoom. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, salah-salah kita bisa kehilangan siswa. Karena apalagi yang kalau di desa-desa tidak masalah, seperti Batura, dia mau lari kemana? Kalau seperti Sahril, mau lari kemana siswanya? Nggak mungkin. Nah, kalau SMP 5 misalnya, SMP 3 Murung masih memungkinkan, SMP 2 Murung, misalnya anak pengawas, saya larinya ke sekolah ini aja. Karena sekolah swasta maupun negeri, mereka, apalagi swasta sekarang, mereka akan terus berlomba bagaimana melengkapi diri. Ya, nanti ujung-ujungnya kita nggak dapat sertifikasi kalau kurang pas. Nah, itu. Oke, sambil kita lanjutkan. Nah, oke, sekarang rencana tindak lanjut sudah saya baca. Sekarang kita melihat ke surat edaran nomor 15 tahun 2020, surat edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud, ya, tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran virus corona. Virus, salah tulis ya. Sambil ngantuk. Nah, ada 2 hal penting di sini, ya. Belajar dari rumah selama darurat penyebaran virus corona dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19. Misalnya jaga jarak, pakai masker. Saya tidak pakai masker karena saya sendiri di sini, ya. Yang lain saya usir tadi. Nah, lalu yang kedua, belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh, daring ataupun luring dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Nah, ini pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah yang tercantum dalam lampiran surat edaran ini. Nah, kita masuk ke lampiran ya. Nah, dalam lampiran ini ada 3 hal besar. Yang pertama, tujuan, prinsip, metode, dan media pembelajaran belajar dari rumah. Yang kedua, panduan belajar dari rumah. Panduan belajar dari rumah itu ada 5. Ditujukan kepada siapa? Yang satu kepada dinas pendidikan, yang kedua kepada kepala sekolah, yang ketiga kepada guru, yang keempat kepada peserta didik, yang kelima kepada orang tua, ya, atau wali peserta didik. Nah, jadi pada hari ini saya fokusnya kepada guru saja ya. Saya fokus ya panduan pembelajaran dari rumah ya oleh guru. Yang lain silahkan dibaca sendiri ya. Saya fokus yang oleh guru. Nah, namun sebelumnya mari kita lihat beberapa informasi penting ya. Media dan sumber belajar itu terkait COVID-19 ada lamannya ya. Yang terkait COVID-19, media dan pembelajaran daring ini, Pak Bayu kelihatan ya? Kelihatan Bu, kelihatan sangat jelas ya, Bu. Ya, media dan pembelajaran daring ini ya nanti bisa Bapak Ibu mencari sendiri ya. Yang berikutnya ini media pembelajaran daringnya. Yang berikutnya media pembelajaran daring juga. Media pembelajaran daring ini
media pembelajaran daring yang saya paparkan ini yang disediakan resmi oleh Kemdikbud. Nah, ini. Nah, namun juga di luar itu ada, ini alamatnya, ya, yang di luar itu juga ada. Nah, ini media pembelajaran daring yang di luar Kemdikbud ini juga ada alamatnya. Silahkan untuk referensi, Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana media dan pembelajaran yang luar jaringan? Yang luar jaringan bisa televisi, bisa radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga dan media pembelajaran. Sedikit mau saya arahkan Bapak Ibu bahwa ini kesempatan manis ya buat Bapak Ibu yang mau naik pangkat ya. Bagi Bapak Ibu kalau membuat modul pembelajaran nanti bisa dibuka di buku 4 PKB ya. Modul pembelajaran itu kalau dia tanda tangan kepala sekolah nilainya 0,1 untuk pengembangan untuk publikasi ilmiah ya. Kalau dia bisa minta tanda tangan Kadis itu 1. Jadi kalau mau naik ke 3C dicari 4. Ada 4 modul atau ada 4 makalah atau apa kalau dosen itu? Makalah Bu, modul. Ya kalau ada 4 dalam 4 tahun cari 4, yang ketiga C bisa naik pangkat ya, tidak harus PTK. Juga begitu dengan alat peraga dan media pembelajaran, yang sederhana nilainya 1, yang kompleks nilainya 2. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membaca di buku 4 PKB. Nah, ini aplikasi pemantauan kesehatan ya, risiko COVID-19 ada di sini. Bapak Ibu terus juga ini pantau ini, dan ini bisa di-share untuk menjadi bahan pembelajaran ke siswa. Ya. Jadi materinya tidak semata-mata bahwa materi itu harus fungsi kuadrat. Nah, itu. Kita lihat nanti apa saja materi esensial yang harus kita berikan di COVID-19. Ini saya lewatkan ya Pak Bayu untuk siap, kepala Ibu. sekolah. Nanti bisa. Pelaksanaan belajar dari rumah oleh guru. Ya, yang pertama guru menyiapkan rencana pembelajaran sudah saya arahkan tadi ya, nanti saya pantau ya lewat media daring maupun mungkin bisa, kalau saya juga kan kombinasi, bisa datang ke sekolah, bisa melewati WA ya, bisa meeting Zoom gitu ya, kombinasi nanti pembinaannya. Nah, referensi terkait rencana pembelajaran ini, baik daring maupun luring, dalam jaringan maupun luar jaringan, Bapak Ibu lihat di portal guru. Itu ada beberapa contoh, itu HTTPS, ya, guru berbagi Kemdikbud.go.id. Itu salah satunya. Ya, jadi mungkin contohnya video pembelajaran apa tentang bilangan kuadrat. Bapak Ibu bisa mengirim video itu ke WA siswa, ya. Atau Bapak Ibu sendiri yang bikin videonya. Atau kita tidak bisa bikin videonya, nggak pede, ya pakai video punya orang. Nah, kita bisa melihat di sini salah satunya. Nah, sekarang kita lihat dalam menyiapkan rencana pembelajaran ini yang mau saya tekankan ya, bahwa memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, kompetensi dasar yang ingin dicapai. Nah, dilarang, ini bunyi dari surat edaran ya, ini saya tekankan. Dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Nah, materi-materi apa yang esensial nanti bisa Bapak Ibu lihat di KD-nya, KD mata pelajaran Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu sesuaikan di sini ya. Ya. Yang pertama, materi esensial itu latihan juga tanya jawab yuk. Iya, siap Bu, siap Bu. Nah, apa-apa, kalau saya bisa menjawab atau tidak nggak masalah, yang penting bagaimana bertanya, bagaimana menjawab. Itu latihan ya. Siap Ibu. Saya lanjutkan. Menyiapkan materi pembelajaran. Nah, ini tugas dulu ya. Dapat difokuskan pada satu iterasi dan jadi artinya Siap Bu, saya lagi matikan suaranya Bu.
Ya, matikan dulu yuk suara. Ya, silakan dilanjut, Bu. Ya, dalam hal materi dapat difokuskan pada literasi dan numerasi. Jadi mana misalnya yang diarahkan untuk dia membaca, berhitung. Materi yang kedua masih ada yang Bentar Bu, lagi loading. Oke. Ya, silakan Bu. Suara pesahit nih sampai ke sini. Said, suaramu sampai sini. Silakan lanjut, Bu. Ya, materi yang berikutnya ya, pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Nah, itu materi esensialnya. Yang ketiga, perilaku hidup bersih dan sehat PHBS dan gerakan masyarakat sehat Germas. Ada tukang bersih itu mending Yuk matikan aja yuk, Bentar Bu. Masih apa ini? Loading. Yang punya pagat masih nggak bisa. Okay. Pagat di mute dulu suaranya, Pagat. Bisa lah. Suaranya. Oke. Yang keempat, perhatikan materinya, kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik. Yang kelima, spiritual keagamaan. Yang keenam, penguatan karakter dan budaya. Nah, jadi ini materi-materi esensial ini, mari nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan KD. Ya. Dan materi esensial, ingat tadi bahwa dilarang memaksa ketuntasan kurikulum. Jadi kita fokus materi esensial ini ya selama COVID-19 sambil kita menunggu kurikulum yang rilis ya, sambil menunggu kurikulumnya rilis. Oke. Nah, berhubungan dengan ini, kebetulan saya kemarin mengikuti sosialisasi dari Kemdikbud ya, kita bisa membuat rencana pembelajaran itu bergabung. Jadi misalnya begini yang bergabung itu ya. Misalnya sebentar dulu. Maaf, saya mengusir anak-anak saya. Suaranya ganggu. Nah, dalam hal ini ya, untuk rencana pembelajaran bisa bergabung, contohnya begini. Misalnya bahasa Indonesia ya, bergabung dengan mata pelajaran IPS, bergabung dengan mata pelajaran matematika. Misalnya ya, rencananya. Nah, bahasa Indonesianya di mana? Di tulisan. IPS-nya di mana? Misalnya begini, mendata kebutuhan pokok di pasar, di warung. Itu kan ada IPS-nya kan? Harganya berapa? Lalu matematiknya di mana? Mereka membuat tabel. Dalam bentuk tabel. Nah, bisa nggak? Bayu bisa nggak gitu? Jadi, bisa Bu, bisa. Ya, jadi itu bergabung. Rencananya bergabung. Jadi berapa orang di situ? Ya, berapa KD di situ digabung jadi satu. Bisa ya. Untuk Bapak Ibu, seperti saya contoh tadi, bahasa Indonesianya di mana? Pada saat dia menceritakan dulu, suruh dia menceritakan dalam bentuk paparan biasa, itu memperhatikan misalnya titik, koma, alinea barunya. Nah, untuk IPS, di mana? Waktu dia mendata kebutuhan pokok itu IPS, harga berapa, dalam rupiah apa. Lalu matematiknya di mana? Suruh dia menyusun dalam bentuk tabel. Nah, tabel. Lanjutkan ya. Siap, Ibu. Jadi untuk menyiapkan rencana pembelajaran jarak jauh tadi, menentukan metodenya, ya, apakah dia daring, luring, atau kombinasi keduanya. Menentukan jenis media pembelajarannya, ya. Media pembelajaran itu seperti format teks, ini merupakan media ya. Audio, simulasi, multimedia, alat peraga, ya, yang sesuai digunakan. Guru perlu meningkatkan kapasitas dengan mengikuti pelatihan daring. Nah, seperti ini jangan guru nggak mau kalau memang fasilitasnya ada. Misalnya dia ada, OIP ada, dia nggak mau aku, malas jangan. Jadi perlu dilakukan baik yang disediakan pemerintah maupun lembaga non pemerintah, ya.
Nah, bagaimana tentang waktu pembelajaran daring? Ya, waktu pembelajaran daring itu sepanjang hari, jadi tidak mesti pagi, disesuaikan dengan kesepakatan. Kalau memang misalnya seperti ini, Zoom meeting misalnya, ada Zoom meeting di satu kelas, ya, oh ada waktu, sesuaikan kondisi, kesempatan orang tua, ya, itu. Nah, pembelajaran daring itu ada beberapa dalam jaringan seperti yang kita lakukan ini, video Pitcom ya, video converse, bisa saya bacanya, ya. Ya, diskusi di grup media sosial seperti kita tadi, kita diskusi di WA tadi. Nah, Ibu dari SMP 2 mengatakan tidak bisa masuk ini. Nah, ini kita sudah merupakan media untuk kita, ya, atau aplikasi pesan. Nah, seperti WA. Dalam tatap muka virtual seperti kita ini, sekarang kan tatap muka virtual namanya, karena Bapak Ibu bisa melihat saya, itu memastikan adanya interaksi secara langsung antara guru dengan peserta didik. Nah, sekali lagi saya tekankan, ini harus didata di sekolah Bapak Ibu. Apakah jaringan, internet? Kalau memang ada jaringan, ada internet, siswa ada yang memiliki HP Android, walaupun berapa siswa, tetap kita fasilitasi, ya. Biarkan jadi kombinasi. Tidak mesti harus tidak mesti harus pemberlakuannya sama terhadap siswa. Karena ini juga harus kita biasakan. Siapa tahu dengan cara itu menjadi motivasi bagi mereka untuk membeli HP, ya. Orang tua mungkin ada yang bisa beli mobil, tapi beli HP untuk anaknya nggak mau. Beli baju daster yang banyak, beli HP untuk anaknya nggak mau. Tetapi karena kondisi seperti ini, saya juga dengan tergopoh-gopoh ini mau mengredit HP juga ini. Nah, untuk anak Ibu Tiwi itu nggak mau dia nanti kalau HP misalnya seperti ini kan di SMP 5 ya Dek ya. Itu nama saya itu, untuk dia itu, terpaksa saya urus HP-nya, anak saya itu. Nah, jadi dengan cara seperti itu, kalau kita coba, walaupun sedikit yang ikut Pitcom siswanya, kita lakukan aja. Jadi untuk motivasi bagi yang lainnya. Bagaimana bagi yang tidak bisa terfasilitasi di situ? Tidak boleh kita abaikan. Kita lakukan dengan lewat WA. Yang tidak punya WA, kita datangi. Daripada gaji kita nanti dikurangi, lebih baik kita datang ke siswa. Nah, kalau daripada kita menggetah, lebih baik datang ke rumah siswa, gitu kan? Nah, itu maksudnya, ya. Lebih berat menggetah dan berladang dan mencari kayu, ya, daripada mendatangi ke tempat siswa. Ada lagi fasilitas daring, yaitu LMS, ya, Learning Management System, ya. Seperti contohnya Rumah Belajar Maya, Google Classroom, Ruang Guru, Genius, Edmood, dan sebagainya, ya. Bisa dipelajari nanti. Untuk tatap muka virtual, ya, tatap muka virtual itu bentar ya. Bagaimana Bayu? Siap. Suara saya kedengaran aja? Jelas sekali Bu, masih lancar. Ya. Nah, untuk tatap muka virtual seperti kita ini ya, kalau Bapak Ibu mungkin SMP 2 mungkin ada, masih SMP 3 Muru mungkin sekali-kali, SMP 5 mungkin ya, yang bisa dilakukan itu siapkan nomor telepon saya, ya, yang SMP 5, siapkan nomor telepon orang tua, ya, atau peserta didik, buat grup WA, ya, membuat grup WA ini seperti yang saya katakan tadi per kelas, ya, per kelas atau per mata pelajaran, per guru per mata pelajaran disesuaikan. Itu langkah-langkahnya. Langkah yang berikutnya, kalau dia tatap muka virtual, pasti diskusikan dengan orang tua. Nah ini, ya, ketersediaan laptop. Nah ini maksud saya tadi menyuruh mendata tadi laptop, internet, bukan apa tadi, jet tadi, HP, Android. Nah karena ini kita diskusikan, orang tuanya siapa, ya, ketersediaan internetnya bagaimana, aplikasi media daringnya bagaimana, cara menggunakannya, materi dan jadwal pembelajaran. Seperti kita tadi kan, tanpa bertemu kita bisa. Seperti itu juga dengan orang tua atau siswa. Bagaimana kita memfasilitasi kegiatan Pitcom seperti ini tanpa bertemu, karena kata kuncinya tidak boleh kumpul. Nah itu aja. Jadi kita harus cari strategi bagaimana caranya, ya.
Seperti sekolah-sekolah yang dalam kota, jangan diabaikan ini ya. Karena orang tua yang mampu tentu dia akan mencari sekolah yang memfasilitasi penggunaan internet nanti ya. Kita akan tersisa siswa yang tidak punya HP aja nanti. Nah itu bagaimana coba, karena sekolah sekarang apalagi swasta dia akan berbenah terus, nah supaya dia tidak tersingkirkan. Nah itu, nah kita yang negeri walaupun gaji kita jalan, kalau kelasnya berkurang tentunya sertifikasi kita kewalahan dan sebagainya, kita punya kendala. Tidak mesti harus karena kita negeri tidak punya kendala ya. Nah itu yang berikutnya, buat RPP memastikan orang tua atau peserta didik itu mendukung proses pembelajaran daring itu yang harus kita komunikasikan dengan orang tua. Jangan dulu kita misalnya guru mengatakan diharapkan diharapkan, jangan dulu, komunikasikan bagaimana Bapak Ibu siap. Nah itu ya, di lewat jaringan lewat WA tadi ya, atau kalau kebetulan kita ketemu ya, atau kalau kita memanggil siswa itu bisa aja sebenarnya dipanggil beberapa, jangan hanya tidak boleh dikumpulkan. Ada urusan siswa 1-2 orang ke sekolah boleh, tapi yang tidak diperkenankan mengumpulkannya. Kita ikuti aja lah ya petunjuk berikutnya. Nah, pada kegiatan tatap muka seperti kita ini virtual Fitcon saat pembelajaran, nah ini juga harus Bapak Ibu nanti buat panduan. Sebelum kegiatan seperti saya kemarin, saya tuh kasih contoh. Sebelum kegiatan kita, saya kirim panduan ke Bapak Ibu guru ya. Apa-apa saja panduan, apa yang dilakukan siswa saat belajar, apa yang dilakukan orang tua. Disusun kalimatnya kita aja rancang gitu ya. Tidak mesti harus kalimat itu disepakati secara nasional, tidak. Kita guru aja ya. Nah, saat pembelajaran itu periksa kehadiran peserta didik dan pastikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran ya. Mengajak peserta didik berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Tadi lupa berdoanya, Bayu. Iya, Bu, mohon maaf karena fokus ke silakan, Ibu. Ya. Sisa berapa menit, yuk? Sisa berapa menit? Masih ada 15 menit lagi, Bu. Oh ya, penyampaian materi sesuai dengan metode yang digunakan, selalu berikan kesempatan ke peserta didik untuk bertanya, mengungkapkan pendapat atau melakukan refleksi. Yang tidak kalah penting saat menutup ini, ya saat ini saya lewatkan ya, nanti dibaca ya, sendiri. Siap, Bu. Nah, saya lewatkan. Usai pembelajaran, Bapak Ibu selalu memberi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Nanti bisa di-download lah, contohnya bagaimana sih lembar aktivitas itu. Nah, mengingatkan orang tua wali peserta didik atau peserta didik untuk mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan. Siapa tahu mereka membuat di foto saat mereka belajar, ya. Ada yang memotonya itu dikumpulkan, ya. Untuk yang daring, ya. Tapi ingat, jangan memaksa siswa daring kalau dia tidak punya perangkatnya. Kita punya cara lain ke mereka, ya. Memberikan umpan balik terhadap hasil karya atau peserta didik itu atau lembar refleksi pengalaman belajar. Umpan balik ini bagaimana ya contohnya? Bagaimana itu bisa di-share ke mana gitu kan? Untuk penghargaan gitu ya. Kalau ada apa namanya tuh? Lupa saya tuh. Iya, Bu. Karya siswa itu bagaimana cara kita mengekspos ke orang lain gitu maksud saya itu. Ya. Mungkin secara daring maupun luring mengekspos sebagai penghargaan. Ya. Yang berikutnya, nah ini ya sudah kita lewatkan yang daring tadi, ya kata kuncinya di daring tadi, petakan dulu siapa yang mampu daring dan tidak mampu daring. Lalu yang kedua, seberapa yang bisa kita fasilitasi daring, kita fasilitasi daring, yang tidak nanti diluringkan ya. Nah itu. Yang berikutnya fasilitas luring, jarak jauh luring. Luring ini ada bab 3 ya, menggunakan media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar. Nanti modul dan bahan ajar itu bisa Bapak Ibu pelajari di buku 4 PKB. Nah, terkait dengan naik pangkat juga ada di sana, atau di-download bagaimana contoh-contoh modul dan bahan ajar ya. Sekali lagi saya ulang bahwa modul dan bahan ajar ini bisa menjadi pengganti PTK. Kalau dia tanda tangan kepala sekolah, modulnya itu 0,5, kalau dia tanda tangan kadis 1. Saya kira kalau Bapak Ibu berniat dan minta
tanda pengesahan dari Kadis, pasti Kadisnya apresiasi sekali ya untuk mengesahkan modul dan bahan ajar Bapak Ibu. Itu nilainya 1 ya. Nah, untuk luring ya yang tidak punya jaringan ya, siswa-siswi yang tidak punya jaringan, Bapak Ibu ada beberapa langkah. Yang pertama pembelajaran, menyiapkan RPP. Nah, itu tadi saya tagih ya. Boleh RPP gabungan, silahkan. Kasih namanya siapa, KD apa saja di situ ya, tidak apa-apa. Menyiapkan bahan ajar, jadwal dan penugasan. Kemudian mengirimnya ke peserta didik, orang tua wali. Nah, bahan ajar tadi dikirim sebelum belajar, bisa. Memastikan semua peserta didik telah mendapatkan lembar jadwal dan penugasan. Nah, memastikan semua peserta didik. Yang keempat, jadwal pembelajaran dan penugasan belajar diambil orang tua bisa, ataupun peserta didik sekali seminggu ya. Bisa siswa, bisa orang tua, atau disebarkan melalui media komunikasi. Jadi bisa kita kirim lewat WA, bisa diambil. Asal jangan semuanya diambil dalam waktu bersamaan, ya. Bisa diambil. Jadi misalnya hari Senin datang mengambil tugasnya, hari Sabtu mengumpulkan. Tapi sebelum hari Sabtu boleh mengumpulkan. Nama istilah. Yang kelima, ini juga guru dan orang tua wali. Ini lumayan nang, mesti perbaiki. Guru dan orang tua wali peserta didik yang bertemu untuk menyerahkan jadwal dan penugasan itu wajib pakai protokol COVID-19. Nah, bagaimana saat pembelajaran yang luring ini, yang luar jaringan? Pembelajaran luring dibantu orang tua, tetapi sekali saya ingatkan, kalau ada orang tua yang kerjanya itu tidak di rumah, jangan kita memaksa untuk membantu. Mereka harus mendampingi juga, ya. Yang kita tekankan siswanya, ya. Kalau misalnya dia mantat atau dia di hutan sana berminggu-minggu gitu kan, ya kita sesuaikan saja. Ya. Jadi orang tua atau wali, ya peserta didik dibantu orang tua atau wali dengan jadwal dan penugasan yang diberikan. Guru dapat melakukan dapat. Nah, ada kata kunci lagi nih. Guru dapat, arti tidak wajib ya. Guru dapat melakukan kunjungan ke rumah peserta didik untuk melakukan pengecekan dan pendampingan belajar. Jika ini dilaksanakan, wajib melakukan prosedur pencegahan penyebaran, berarti jaga jarak, pakai masker gitu kan. Berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar. Jadi sekali-kali guru boleh ke sana, ke rumah siswa. Sekira kita tidak boleh pesimis dulu, ya kita harus semangat seperti Pak Lampung tadi, hati nurani dan sebagainya harus kita kerahkan ya. Keikhlasan dan sebagainya harus kita kerahkan ya. Ya itu. Kalau yang seperti ini, terutama yang di desa-desa terpencil, ya, kalau cuma 1-2, walaupun sampai ke ladang kita kan, kita datangi sambil minta sayurnya, ya, sambil batu menggetam. Nah itu, kalau di ladang. Nah, pada usai pembelajaran yang di luar jaringan tadi, setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan apa inilah? Belajar harian, PEM apa ini? Bentar dulu. Sebagai bahan pemantauan belajar harian. Nah, orang tua atau wali peserta didik memberikan tanda tangan. Nah, jadi kita arahkan mereka memberikan tanda tangan pada tiap sesi belajar yang telah tuntas di lembar pemantauan harian. Penugasan diberikan sesuai dengan jadwal. Jadi jangan tugasnya sekaligus, ya. Misalnya jadwal minggu ini materi ini itu saja dulu, ya, bertahap. Nah, muatan penugasan adalah, ingat, pendidikan kecakapan hidup. Antara lain tadi, COVID-19 tadi, ya. Selain itu dipastikan ada konten rekreasional dan ajakan melakukan olahraga, kegiatan fisik, dalam upaya menjaga kesehatan mental dan fisik peserta didik. Kalau kami di Gang Belanga ini kan ada beberapa nih murid SMP 5, kami bisa ngajak mereka senam jumba. Nanti kami bisa foto dan kirimkan ke orang tua. Ada gurunya juga di sini, nah, menyaksikannya. Nah, lalu yang kelima, hasil penugasan berikut lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan. Pak Bayu, halo? Siap, halo. Ya, kedengaran, Bu. Oh, masih kedengaran Kak suara saya? Ya, masih Bu, lanjut Bu. Oke. Itu olahraga tadi ya, hasil penugasan berikut lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan setiap hari Minggu, tidak mesti ya.
Tidak mesti setiap hari minggu, salah ini. Bukan salah. Artinya 1 minggu sekaligus mengambil jadwal dan penugasan untuk minggu berikutnya. Dan ini juga dapat dikirim melalui WA atau alat komunikasi lainnya. Nah, saya kira materi yang lainnya Pak Bayu bisa dibaca sendiri. Kita ulang sesi tanya jawab untuk latihan bertanya dan menjawab aja. Masih ada waktu 7 menit untuk tanya jawab. Ya, kita latihan bertanya dan menjawab. Oke, berarti ini apa namanya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan dan penjelasannya dari Ibu Rustin yang sudah memaparkan penjelasannya. Kita akan buka ruang tanya jawab bagi Bapak dan Ibu guru yang ada memiliki pertanyaan kepada Ibu Rustin. Kami persilahkan bisa menggunakan 2 cara. Cara pertama dengan chat, dan cara kedua juga bisa langsung melambaikan tangan. Nanti akan saya buka audionya. Terima kasih. Dipersilakan Bapak Ibu. Untuk informasi juga, untuk rekaman rapat hari ini akan saya share mungkin 1 atau 2 hari kemudian. Nanti link untuk rekamannya akan saya bagikan di grup. Kalau ada tambahan Ibu Rustin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Halo Ibu Rustin. Pak Dian, kedengar aja lah suaraku Pak Dian. Oke, siap. Berarti Ibu Rustin yang ini sepertinya hilang dari koneksi kita. Mungkin Pak Alpian ada yang disampaikan, Pak Alpian, sambil menunggu Ibu Rustin. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk kami. Saya tidak menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Rustin, pada intinya bahwa mempertegaskan kembali yang disampaikan oleh Bu Rustin berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh atau PDR. Intinya bahwa dalam pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini, siswa mendapat pelayanan pendidikan. Siapa? Itu saja. Artinya bagaimana caranya, dan caranya sudah sudah diatur sesuai dengan surat edaran itu, bahwa bisa dilakukan ada 2 cara, dan ada daring dan luring, dan juga bisa kombinasi antara daring dan luring. Nah, ini kita sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi di tempat kita kerja masing-masing, di sekolah maksudnya. Nah, kalau memang sekolah kita memungkinkan untuk daring, bisa silahkan daring. Dan itu semua, saya kira tidak semua juga siswa kita mempunyai sarana atau fasilitas yang bisa kita pakai untuk melaksanakan daring. Nah, jadi bisa kombinasi saja nanti. Seperti yang Pak sampaikan oleh Bu Rustin tadi, kita tetap bisa melakukan pendataan dulu yang sarana atau fasilitas, dan yang tidak punya kita kombinasikan saja, ada yang daring dan ada yang luring. Kemudian untuk yang luring, apa yang disampaikan oleh Bu Rustin tadi, kita harus mempersiapkan nanti modul, misalnya modul pembelajarannya, lembar kerja siswa mungkin disiapkan, kemudian kalau bisa buku paket sebagai sumber belajar siswa, itu juga kita siapkan nanti bagaimana teknisnya. Kemudian untuk pengaturannya datang sekolah, karena intinya kita tidak boleh mengumpulkan siswa yang banyak atau berkumpul di suatu tempat. Artinya kita atur saja waktunya, mungkin hari ini kelas berapa, besoknya kelas berapa, diatur lagi waktunya biar mereka bisa datang sekolah.
tanpa harus sama-sama kemudian. Bentar dulu, saya baru membuka nih, saya baru live nih. Oh ya, ini penjelasan dari Palpian dulu Bu, sebentar. Nanti setelah Palpian baru Ibu. Oke, terima kasih Bu. Ya. Ya, dilanjutkan Palpian. Intinya kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, jadi selain itu lagi ya, kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita tujuan dari daring tadi, pembelajaran dari rumah tadi, intinya untuk siswa itu terhindar dari dampak COVID-19 ini. Itu artinya kita tetap menggunakan protokol kesehatan untuk pertemuan-pertemuan di mana teknisnya yang sekolah lakukan. Sekira itu saja, Pak Bayu. Terima kasih. Oke, siap Bapak. Nggih. Ibu Rustin masih ada waktu mungkin 5 menit lagi. Kalau ada yang perlu disampaikan Ibu Rustin. Yang bertanya ada pertanyaan lagi? Ada yang bertanya lagi? Silakan. Ya, silakan Ibu Miss, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Mode audionya dihidupkan. Nah, mode audionya dihidupkan. Sebagai latihan ya, latihan. Iya Bu. Bertanya. Silakan Ibu Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya, sebenarnya pertanyaan itu sudah saya chat ke Pak Bayu, tapi ya nggak apa-apa, langsung saya sampaikan sendiri. Tadi udah saya chat ke Pak Bayu sebenarnya. Tadi kan Bu Rustin menjelaskan bahwa dalam pembelajaran ini selama pandemi ini, dalam masa daring ini bisa integrated, artinya beberapa mapel bisa digabung. Tadi kan Bu Rustin mengambil contoh misalkan kan matematika dengan IPS dengan pak lain. Nah, ini apa cukup disampaikan oleh satu guru saja mewakili 3 pak itu, tapi guru satu yang menyampaikan, atau dari 3 mapel itu bergabung menjadi satu? Nah, bergabung menjadi satu baru sama-sama menyampaikan gitu. Jadi mohon penjelasannya, prosedurnya bagaimana itu? Oke, Pak Bayu. Oke, siap Bu. Terima kasih. Ya, ini Bu Miss, kalau secara teknisnya yang lebih akurat, nanti mungkin kita bisa meeting Zoom lagi setelah saya mendapatkan pelatihan dari LPMP, karena LPMP ini dalam waktu dekat melalui sekolah yang kalau dulu sekolah model ya, kalau sekarang ini sekolah SPMI, ada tiga hal penting yang akan disampaikan, karena cuma beberapa sekolah ya, sebagai percontohan, dalam waktu dekat ini, yang pertama, rencana pembelajaran yang bergabung itu, yang kedua bagaimana menilai dengan sistem online, yang ketiga PPK. Nah, 3 itu. Nah, kalau yang ini kita pakai naluri aja ya Bu ya, karena belum dikasih materinya secara resmi. Saya juga tidak berani mengatakan bahwa apa yang saya katakan benar ya, tapi daripada kita tidak ada sama sekali ya, kita pakai naluri aja. Jadi buat RPP di situ, nama gurunya siapa, di situ satu saja arahannya, perwakilan untuk mengarahkan gitu ya. Tapi tidak masalah kalau guru masing-masing mengarahkan, tapi rencananya satu, masing-masing guru mengarahkan. Rencananya satu, tapi masing-masing guru mengarahkan. Nanti guru matematika mengatakan, tolong dari hasil kalian nanti ya, yang ke pasar tadi kalian buat apa namanya Pak Suyamta, tabel ya, tabel yang rekapannya, misalnya acan berapa, harga berapa, ya itu buku berapa biji, nah itu ya contohnya. Itu pakai naluri aja ya, saya kira Bapak Ibu guru untuk sementara bagaimana yang terbaiknya nalurinya sehingga ini bisa tersampaikan. Karena saya tidak berani memastikan dengan betul-betul memastikan tekniknya karena saya belum pelatihannya. Tapi ini akan diadakan pelatihannya. Nanti akan saya sampaikan ke pimpinan saya. Ya, siap. Mohon maaf Ibu, waktu kita tersisa 5 menit, mungkin akan saya bawa untuk penutupan saja.
Boleh, Ibu Rustin? Boleh. Ya, oke, siap. Nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak atas partisipasi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu guru pengawas, tadi sudah dibuka juga oleh Bapak Kabid, Pak Lampung yang sudah membuka acara rapat kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya sebenarnya saya mengucapkan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan ini. Untuk video rekaman hasil dari rapat hari ini, 1 atau 2 hari lagi mungkin akan saya share ke grup, dan untuk materi juga nanti mungkin akan Ibu Rustin bagi di dalam grup WA. Selanjutnya kekurangan-kekurangan ini semoga bisa menjadi perbaikan untuk di kemudian hari bagi kita bersama. Jadi saya ucapkan sekali lagi beribu-ribu terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah bergabung dari Batura, dari SMP 5, dari Konyi, tadi ada Kak Sahril juga. Terima kasih banyak yang saya ucapkan kepada kita semua. Lebih dan kurangnya saya akhiri untuk kegiatan rapat kali ini. Kira-kira kalau ada lagi Ibu Rustin sebelum timer kita berakhir karena kita dibatasi oleh waktu aplikasi ini, bisa disampaikan? Cukup, oke, siap Ibu, siap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu guru sekalian. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi rapatnya. Saya berusaha untuk memperbaiki kekurangan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua. Kita foto bersama Bapak Ibu sebentar. Foto bersama katanya. Oke, siap. Saya akan screenshot. Oke. Akan saya hitung. Siap-siap Bapak Ibu. Pak Dian, kacamata baru nih. Oke. Kacamata saya lepas saja kan? Oke, siap Bu. Ya, saya hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.